Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Setelah penarikan benih api, Green Lotus Core Flame, nyala api berwarna hijau besar di depan Xiao Yan segera mulai menyusut secara bertahap. Beberapa saat kemudian, itu berubah menjadi gumpalan api kecil berwarna hijau dan masuk ke lava berwarna hijau di tangan Xiao Yan. Ini adalah origin flame seed dari Green Lotus Core Flame. Jangan meremehkan ukurannya. Ketika awalnya terbentuk, itu akan menjadi ukuran besar dari setengah puncak gunung. Namun, setelah ribuan tahun diasah oleh bumi, ukurannya menjadi semakin kecil. Hanya setelah ukurannya dikompresi menjadi seukuran telapak tangan seseorang barulah ia dapat membentuk sedikit roh api. Hanya pada saat itulah itu benar-benar bisa disebut api surgawi. Petik 2. Lava seukuran ibu jari ini telah menyerap energi mengerikan selama lebih dari ribuan tahun yang dikompres. Bisa dibayangkan, jika benda seperti itu benar-benar meledak, betapa ekstrim kehancuran akan dilepaskan. Terus terang mengatakannya, pada saat seperti itu, bahkan seorang Dou Zong hanya akan memiliki satu akhir mutlak ketika dihadapkan dengan energi yang secara spontan membakar ini. Yao Lao menatap lava berwarna hijau di telapak tangan Xiao Yan yang seperti cacing saat dia dengan lembut berkata, mati. Petik 2. Xiao Yan menghela nafas panjang dan diam-diam menganggukkan kepalanya. Dia dengan hati-hati memegang strip lava berwarna hijau di telapak tangannya. Karena suhu mengerikan yang terkandung di dalam strip lava, itu menyebabkan lapisan kutikula berwarna darah yang tebal meleleh dengan kecepatan cepat yang akan membuat kebanyakan orang gugup. Apa berikutnya? Xiao Yan mengedipkan matanya dan bergumam. Telanlah. Api putih tebal di tubuh Yao Lao bergetar tak terkendali selama beberapa kali. Dia mencoba yang terbaik untuk mempertahankan ketenangan di suara lamanya tapi masih sedikit bergetar. Langkah saat ini yang perlu dilakukan Xiao Yan adalah langkah paling berbahaya dalam menelan api surgawi. Terlepas dari seberapa kuat dan kokoh bagian luar tubuh seseorang, bagian dalam tubuh seseorang akan selalu menjadi bagian terlemah baginya. Lupakan tentang api surgawi yang memiliki kekuatan penghancur yang besar. Jika sesuatu yang bahkan sedikit berbahaya masuk ke dalam tubuhnya, itu akan menyebabkan orang yang kuat merasa tidak mampu hidup atau mati. Merasa tidak bisa hidup atau mati, rasa sakit kesedihan yang luar biasa. Mendengar kata-kata Yao Lao, tangan Xiao Yan yang memegang erat biji api, Green Lotus Core Flame, bergetar beberapa kali dengan cara yang tidak terlihat. Dia menundukkan kepalanya sedikit dan menatap tajam ke benih api yang perlahan menggeliat dengan mata hitam gelapnya. Perjuangan bisa dilihat di matanya yang hitam dan putih. Terlepas dari seberapa tenang karakter Xiao Yan, hatinya pasti akan merasakan teror dan ketakutan ketika dihadapkan dengan membuat keputusan hidup atau mati semacam ini. Siapa yang bisa menyalahkannya? Bagaimanapun, apa yang akan dia telan adalah bom yang sangat gelisah. Bom ini memiliki kemungkinan yang sangat tinggi untuk meledakkan tubuhnya menjadi abu saat dia menelannya. Setelah diamnya Xiao Yan, suasana di dalam gua menjadi sunyi. Udara panas yang menyesakkan melayang di sekitar gua sebelum bergerak di sepanjang beberapa retakan yang terbentuk. Yao Lao juga menghela nafas pelan sambil menatap tangan Xiao Yan yang sedikit gemetar. Tidak ada ekspresi kecewa di wajahnya karena keraguan Xiao Yan. Memiliki pengalaman menelan api surgawi, dia sangat jelas betapa tidak pasti hati dan jiwa seseorang pada saat ini. Dukung mereka, ketika dia menelan Bone Chilling Flame, dia bahkan telah memegang biji api dan duduk dengan bodoh dan gemetar selama hampir 1 jam sebelum dia akhirnya mengadopsi pemikiran bahwa dia akan mati saat dia mengunyah benih api dan dengan kasar memaksa biji api ke perutnya. Melihat pemuda yang membawa biji api dengan wajah meronta, Yao Lao juga tetap diam. Dia tidak membuka mulutnya untuk mengucapkan kata-kata penghiburan. Ini karena menelan api surgawi selalu menimbulkan risiko yang sangat besar. Meskipun mereka telah menyiapkan pil lotus darah dan hal-hal lain sesuai permintaannya, hal-hal ini hanya akan meningkatkan tingkat keberhasilan menelan api surgawi sedikit.
Menurut perkiraan kasarnya, jika Blood Lotus Pill dan item bantuan lainnya tidak ada, kemungkinan berhasil menelan Heavenly Flame bahkan tidak mencapai 1%. Dengan mereka, peluang sukses mungkin telah dinaikkan menjadi sekitar 10%. Bahkan jika memang begitu, risiko yang terlibat masih sangat signifikan. Bahkan bisa dikatakan bahwa menelan api surgawi adalah tindakan yang mempertaruhkan keberuntungan seseorang. Jika beruntung, seseorang akan berkeliaran di surga dan mengambil alih tanah. Jika tidak beruntung, seseorang akan berubah menjadi abu dan dikubur dengan tanah kuning. TL, bumi berwarna kuning. Terima itu. Karena itu, ketika dia melihat Xiao Yan ragu-ragu dan berjuang, Yao Lao tidak mengatakan apapun. Dia hanya duduk diam di salah satu sudut dan menunggu keputusan yang pertama. Namun, dia yakin pemuda di depannya tidak akan mengecewakannya. 3 tahun pelatihan berat telah memungkinkan Yao Lao untuk sepenuhnya memahami kekejaman dan kekeras-kepalaan yang tersembunyi di hati pemuda itu. Pemuda itu telah berusaha keras untuk api surgawi. Sekarang saatnya untuk berbuah. Karakternya pasti tidak akan membiarkannya menyerah. Karena kamu tidak akan menyerah, maka rebutlah. Hidup atau mati, kuat atau lemah, akan dipilih mulai saat ini. Mata Yao Lao sedikit terkulai saat dia bergumam pelan di dalam hatinya. Waktu berlalu dalam keheningan. Pada satu saat, tubuh pemuda yang duduk dengan tenang itu tiba-tiba sedikit bergetar. Dia menghirup nafas panjang dari udara panas dan sedikit mengangkat kepalanya, memperlihatkan sisi wajahnya yang secara bertahap keluar dari ketidakdewasaan. Dia tersenyum tipis pada Yao Lao yang masih menjaga kesunyian di sampingnya dan Xiao Yao kemudian melambaikan biji api di tangannya. Dengan suara lembut, dia berkata, "Guru, saya mulai." Mendengar ini, senyum bersyukur dan lembut muncul di wajah lama Yao Lao. Dia sedikit menganggukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, "Saya berharap Anda sukses. Percaya pada dirimu sendiri. Anda tidak akan gagal." Petik 2. Keke, saya selalu percaya diri. Senyuman cemerlang muncul di wajah lembut dan tampan pemuda itu. Dia perlahan mengangkat biji api di tangannya, berhenti sejenak, sebelum tiba-tiba melemparkannya ke mulutnya yang terbuka lebar. Begitu strip lava berwarna hijau memasuki mulutnya, Xiao Yan segera menutup mulutnya dengan erat. Di saat yang sama, seluruh tubuhnya seperti disambar petir. Itu bergetar hebat dan wajahnya yang awalnya memiliki warna darah tiba-tiba menjadi pucat. Dengan paksa menahan gelombang rasa sakit yang membakar dari dalam tubuhnya, Xiao Yan perlahan menutup matanya dan pikirannya perlahan turun ke tubuhnya. Ketika pikirannya tenggelam ke dalam tubuhnya, dunia sensorik yang berkabut dan berkabut segera muncul di dalam hati Xiao Yan. Saat ini, ada banyak jalur ki di tubuhnya yang rusak. Lava berwarna hijau yang telah memasuki tubuhnya sebelumnya telah terbagi menjadi benang api kecil berwarna hijau. Api berwarna hijau ini mengandung energi menakutkan yang secara acak melewati jalur ki-nya. Apapun yang menghalangi jalan di depan mereka akan langsung dibakar oleh mereka menjadi ketiadaan. Saat api berwarna hijau ini lewat, suhu yang sangat tinggi masih berhasil meresap ke dalam jalur ki Xiao Yan meskipun mereka dilindungi oleh selaput darah yang digumpalkan dari pil teratai darah. Meskipun sisa panas dari apa yang merembes tidak terlalu panas, tidak diragukan lagi itu masih memiliki dampak yang merusak pada bagian terlemah dari tubuh manusia, jalur ki. Di bawah pemanggangan dari suhu tinggi ini, jalur ki yang awalnya luas dan keras telah dipelintir seperti kulit bekas luka, memberi mereka penampilan yang sangat aneh dan menakutkan. Secara alami, rasa sakit yang diciptakan dari jalur ki-nya dipanggang, sampai benar-benar terpelintir, secara langsung mengakibatkan tubuh Xiao Yan berulang kali mengejang. Otot-otot di sekujur tubuhnya menegang dan menggembung seperti cacing. Wajah putih pucatnya tidak memiliki warna darah sedikit pun. Di dalam jalur ki, nyala api berwarna hijau dengan liar masuk. Hanya dalam beberapa menit, bagian dalam tubuh Xiao Yan hancur hingga berantakan. Hal terburuk adalah bahwa efek obat dari
pil teratai darah, sebagian besar habis oleh api surgawi. Film darah yang hilang tidak lagi memiliki pengganti dari kekuatan obat dari pil teratai darah. Di bawah premis memiliki perlindungan dari film darah, bagian dalam tubuh Xiao Yan masih dirusak oleh api surgawi yang menakutkan hingga keadaan yang hampir lumpuh ini. Jika lapisan darah menghilang, semua yang ada di tubuh Xiao Yan, termasuk jalur qi, tulang, jantung del, akan dibakar oleh api inti teratai hijau menjadi ketiadaan dalam waktu yang sangat singkat. Ketika itu terjadi, Xiao Yan, yang telah kehilangan organ penting untuk mempertahankan hidupnya hanya akan ditinggalkan di jalan kematian. Film darah dengan cepat menjadi tipis di bawah pembakaran Green Lotus Core Flame. Sama seperti film darah berubah menjadi keadaan transparan di mana itu akan menguap, item hangat dan dingin ditekan ke tangan Xiao Yan. Di saat yang sama, suara muram Yao Lao terdengar, konsumsi, air mancur dingin roh es. Setelah itu, arahkan untuk bersirkulasi dalam jalur qi tubuh Anda dan tingkatkan keakraban antara energi air mancur dingin dan jalur qi. Setelah Anda menyelesaikan sirkulasi, gunakan dou qi untuk membungkus api surgawi dan mengarahkannya untuk bersirkulasi melalui rute metode qi, api mantra, sebelum menelannya. Petik 2. Xiao Yan mengangguk di dalam hatinya. Dia dengan cepat mengambil botol giok, menyipitkan matanya dan meletakkannya di dekat mulutnya. Segera, aliran es yang cukup kuat menyebabkan tubuh manusia menjadi patung es, tiba-tiba mengalir ke mulut Xiao Yan dan masuk ke tubuhnya. Rasa dingin yang menusuk tulang dari cairan dingin mengalir melalui tenggorokan Xiao Yan sambil merasa seolah-olah bagian tenggorokannya itu telah digumpalkan menjadi gulungan es. Seluruh tubuhnya menggigil sementara untaian benang es melayang di atas rambutnya. Aliran es dibebankan ke tubuhnya dan mengikuti jalur qi saat mulai mengalir ke segala arah. Ketika aliran es melewati jalur qi manapun, itu akan dengan cepat membentuk lapisan es krim yang menutupi jalur qi dan tulangnya. Ketika aliran es memasuki tubuh Xiao Yan, dinginnya tulang yang menusuk secara kebetulan menetralkan panas di tubuhnya yang disebabkan oleh api surgawi. Perasaan nyaman yang tiba-tiba menyebabkan Xiao Yan menghela nafas panjang. Wajahnya yang awalnya sangat pucat juga kembali berwarna. Saat lapisan es menutupi setiap bagian tubuhnya, pikiran Xiao Yan juga mulai mencoba untuk bersentuhan dengan gumpalan api inti teratai hijau yang melewati jalur qi-nya. Namun, kontak awalnya menyebabkan Xiao Yan merasakan sakit kepala yang hebat. Energi api surgawi semacam ini sangat liar secara alami. Itu seperti mencoba menarik kembali seekor banteng yang keras kepala untuk membuatnya mengikuti perintah dan jelas bukan hal yang mudah. Setelah usahanya mengendalikan nyala api gagal, Xiao Yan tidak menyerah karenanya. Dia memacu pikirannya dan terus-menerus berusaha mengendalikan gumpalan api surgawi ini. 1 kegagalan, 2 kegagalan, 3 kegagalan. Setelah gagal dalam waktu yang tidak diketahui, Xiao Yan, yang telah mencoba sampai hampir mati rasa, tiba-tiba merasakan jantungnya melompat. Dia buru-buru memantapkan pikirannya dan dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terkendali saat dia menyadari bahwa gumpalan api inti teratai hijau yang secara acak melewati jalur qi ini sebenarnya mulai berjalan di sepanjang rute yang telah ditarik oleh pikirannya. Merasakan situasi ini, semangat Xiao Yan segera terangkat. Dia buru-buru tetapi dengan hati-hati mengendalikan gumpalan kecil, api inti teratai hijau ini dan mulai perlahan mengedarkannya melalui rute jalur qi yang benar. Di jalur qi-nya, yang penuh dengan lubang, gumpalan api berwarna hijau perlahan mengalir. Sepanjang jalan, ketika itu melelehkan lapisan es di dekatnya, kabut berwarna putih samar akan menyelimuti jalur qi lagi. Sesaat kemudian, uap putih akan berubah menjadi beberapa kristal es yang ditempelkan di sekitar jalur qi, menciptakan penghalang untuk melindungi jalur qi dari erosi api surgawi. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.